إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluh yang telah memberikan kesempatan kita untuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan nikmat kepada kita sekalian di hari yang berbarakah ini. Saya wasiatkan khusus kepada diri saya sendiri, juga kepada semua yang hadir di tempat yang berbarakah ini, di hari yang berbarakah ini, agar senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluh. Hanya mereka lah yang akan diterima amalannya, dan mereka yang akan hidup berbahagia serta sukses di dunia dan akhirat. Hadirin a'azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengulangi dari perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan melalui kitabnya yang mulia, melalui lisannya Rasulnya yang shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan, menyampaikan selalu berulang kali, lalu diteruskan oleh para pewarisnya, para ulama yang mutamassikun, berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar seruan mereka kepada manusia adalah menyeru kepada ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala dalam firman yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Jalla Jalaluh. Kalimat ini sering kita dengar dan sering diulang-ulang karena kita memang sering lupa. Al-insan mahallul khata wa nisyan. Yang namanya manusia itu senantiasa lupa dan salah. Maka kalimat yang sering kita dengar, yang sering diulang-ulang karena memang kita sering lupa ini adalah haqqa tuqatih, agar senantiasa membenarkan ketakwaan kita yang sebenar-benarnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan bukan hanya cuma sekedar tulisan yang terpampang tertulis di kitabnya yang mulia, bukan sekadar ucapan juga yang kita ungkapkan. Maka ketakwaan adalah sesuatu yang seharusnya jiwa kita yakini, yang kemudian lisan kita senantiasa mengucapkannya, lalu raga kita pun mempraktekannya dengan amalan-amalan yang sesuai dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati. Jangan sekali-kali kalian mati terkecuali kalian dalam memeluk agama Islam. Yang menjadi standar orang baik ini tentunya bukan menjadi bukan sekarang tentunya. Jadi kehidupan kita, standar baik ini adalah bukan sekarang, bukan kita di dunia ini. Karena kebaikan ini sama. Yang kadang-kadang menurut kita dia orang baik, dia orang benar, akan tetapi hakikatnya suatu waktu Allah buka aibnya, maka terbongkarlah semua aib-aibnya.
dan apa yang kita pandang orang itu buruk, tidak baik, pelaku maksiat, akan tetapi secara zahirnya, akan tetapi Rasulullah SAW tidak mengatakan seperti itu. Bahkan kebaikan itu akan terlihat ketika nanti ajal kita dijemput oleh malakul maut. Maka jamaah rahimani rahimakumullah taala, setiap hari dari kita dan orang-orang yang senantiasa keluar dari rumah, baik anak-anak kita yang sudah beraktivitas untuk belajar sekolah, yang dimana mereka akan melakukannya kembali aktivitasnya, yang pergi ke ma'had, yang ke kampus pergi kampus, yang bekerja pun pergi ke tempat pekerjaannya. Maka rutinitas manusia ini yang dikerjakan ini adalah sesuatu yang tidak lain terkecuali apa yang dia cari adalah semua mencari harta, semua mencari kekayaan untuk menopang kehidupan pribadinya. Maka Allah Jalla Jalaluhu menanamkan pendidikan kepada kita agar jiwa kita itu menampakkan, memperlihatkan kecintaan kita kepada harta. Dan itu Allah Subhanahu wa taala katakan jelas sekali di dalam Al-Qur'an bahwa dijadikannya indah pada pandangan manusia adalah kecintaan kepada apa yang ia inginkan, yaitu dia ingin terhadap wanita, ingin cinta terhadap anak-anak, harta yang banyak, baik itu berupa jenis emas, perhiasan, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, katakan dzalika mata'ul hayatud dunya. Yang demikian itu adalah kesenangan hidup kalian di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat kembali kepada dia dengan yang baik, yaitu surga. Maka standar kebaikan dari seseorang itu bukan ketika kita di dunia, ketika ajal menjemput, dimasukkan ke dalam lubang, maka dia akan mendapatkan sebuah kebaikan yang hakiki, yang benar, yang tidak ada lagi tipu daya dan rekayasa. Jika dia benar hidup di dunia, maka selanjutnya di alam barzakh dan seterusnya dia akan tercatat dengan kebaikan. Hadirin azani Allah wa iyyakum, kita bisa melihat atau mendengar atau membaca dari orang-orang yang terkaya di dunia ini, kemana dia membawa hartanya. Seorang pangeran miliarder di Kuwait, rumah tangga yang dia punyai dilapisi atau tempat berpijak itu dengan berbagai macam berlian-berlian indah. Mobil dilapisi dengan emas, mobil, harta semua segala, dolar dan sebagainya. Kita mengenal Kuwait negara kaya, dan dia hidup dengan keadaan kekayaan. Tapi ketika dia mati hanya cuma seonggok tanah, tidak ada harta yang dia bawa, tidak ada yang dia tinggalkan selama-lamanya di atas muka bumi ini. Di negeri yang kita baca, mungkin bisa 10 orang terkaya di dunia, 20 orang terkaya dunia, maka harta itu semua akan ditinggalkan. Maka hati-hatilah dengan dunia ini. Jangan sampai kita tertipu. Innamal hayatud dunya mata'un wa lahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan dan hanya cuma kelalaian saja. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kecuali kehidupan dunia ini adalah tipuan yang benar-benar menipu. Sehingga banyak orang yang tertipu ketika dia bekerja, ketika dia mencari harta, ketika dia berambisi terhadap urusan dunia, padahal dia tidak lama tinggal hidup di dunia ini. Dibandingkan dengan 60 tahun, 70 tahun dia hidup di dunia, dibandingkan dengan di akhirat kelak, di padang mahsyar dia hanya cuma berdiri 1,5 jam saja dalam hitungan akhirat. Padahal kita hidup 60 sampai 70 tahun. Adapun selanjutnya 1 hari berbanding 50.000 tahun kita berdiri di hadapan Allah Jalla wa'ala untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini tentunya. Maka sungguh sangat bodoh, jahil manusia ini dengan menimbun semua harta yang ada di tempat dia,
dia letakkan, baik itu dia letakkan di berangkas, dia kumpulkan harta itu dari sana sininya, kemudian setelah itu dia tinggalkan selama-lamanya. Lalu di mana akal kita? Bukankah kita capek menumpukan harta itu, pagi berangkat pulang malam, seolah-olah dalam hitungan tahun itu kita harta yang kita cari tentunya, dan kita sudah mendapatkan. Lalu akan dibawa kemana harta itu? Lalu mengapa kita meninggalkan selama-lamanya harta itu juga? Maka kebanyakan dari kita sendiri hanya bekerja dan terus bekerja, yang kemudian kita pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Hadirin azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dengan keadaan seperti itu akan berdampak kepada jiwa kita itu menderita. Berapa banyak survei yang mengatakan, WHO misalkan menyebutkan sudah ada 1 miliar orang yang sakit jiwanya. Padahal Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf, salah seorang sahabat yang kaya. Kata Rasulullah SAW, "Idza futihat 'alaikum Faris wal Rum, ayqum min antum." Kata Nabi SAW, jika Persia dan Romawi telah ditaklukkan, itu kata Nabi SAW, padahal Nabi tidak menyaksikan Persia dan Romawi takluk, karena takluk itu di zaman Umar ibn Khattab setelah Rasulullah SAW wafat. Kata Nabi, jika Persia dan Romawi itu telah ditaklukkan, lantas bagaimana dengan keadaan kalian kalau negara adidaya itu sudah takluk? Maka kata Abdurrahman ibn Auf berkata, kami melakukan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kami. Jawaban yang idealis. Ketika Nabi SAW meninggal, Romawi dan Persia sudah takluk, kalian mau apa kaum muslimin itu? Maka Umar bin Abdurrahman bin Auf mengatakan, kami akan sama seperti engkau wahai Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan, au ghairu dzalik, atau mungkin saja kalian itu sepeninggalku setelah Persia dan Romawi itu ditaklukkan, kalian tuh gak akan seperti itu, gak akan seperti keadaan kalian bersama diriku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ghairu dzalik, tatanafasun summa tatahasadun summa tatadabarun summa tatabaghadun au nahwu dzalik. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika semua sudah takluk negara adidaya, kalian itu enggak akan seperti itu. Justru kelak Nabi mengisyaratkan kalian tidak akan seperti kalian. Tidak akan seperti sekarang kalian. Kalian akan saling berlomba-lomba, baik itu harta, kedudukan, jabatan dan kekayaan yang lainnya, kemegahan. Kemudian tata hasadun, kalian juga akan saling hasad, akan saling memakai bangkai saudaranya sendiri. Tatadabarun, kata Nabi, engkau pun akan saling mendengki, saling bermusuhan. Wa tatabaghadun, kalian akan saling bermusuhan. Kenyataan terjadi di zaman dulu, sekarang dan kelak. Jadi pelajaran ini hadirin azanillahu wa iyyakum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam permusuhan, perlombaan, kedengkian, kebencian, bermusuhan dalam hal meraih dunia tentunya. Kemudian lagi kalian akan berangkat, kata Nabi, ke tempat-tempat tinggal kaum muhajirin, ya, ke tempat orang-orang yang berhijrah dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah. Kalian akan pergi ke sana, lalu kalian akan menjadikan sebagian dari antara kalian memerangi dan akan saling membunuh dari sebagian yang lain. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang jelas sekali Rasulullah SAW sampaikan ketika para sahabat ketika itu dalam keadaan susah, tidak tahu esok hari apa yang mau mereka makan. Dalam keadaan para sahabat
hanya nyaman makan satu butir kurma dalam perjalanan ketika akan berperang, satu butir kurma, dan tidak memiliki alas kaki sehingga mereka berjalan untuk memerangi kaum kafirin. Kuku-kuku mereka terkelupas karena lamanya perjalanan. Dalam keadaan demikian Rasulullah SAW bertanya, bagaimana keadaan kalian jika Persia dan Romawi ditaklukkan kemudian hartanya dibagikan kepada kalian? Akan terjadi berbagai macam rebutan. Jemaah yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Jalla wa'ala, jika kita flashback tentunya kepada diri kita masing-masing, kita pernah sulit mungkin dalam hal ekonomi. Kita mengingat dahulu kita mungkin kendaraan kita hanya motor bekas yang sering mogok dan belum menikah misalkan ketika itu, tidak memiliki apa-apa. Kemudian kehidupan dia meningkat, keadaan ekonominya naik, semakin membaik, semakin sugih. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikannya lagi kepada kita. Sekarang bagaimana kondisi kita? Bahkan Abdurrahman ibn Auf mengatakan bahwa kita akan menjadi seperti apa yang Rasulullah SAW katakan dan inginkan. Tapi kata Rasulullah SAW, kalian tidak akan seperti itu. Jika harta sudah ada di genggaman, kalian tidak akan mempunyai idealis dan semangat keislaman kita untuk membela Islam. Betapa banyak tetangga kita saja yang kurang ini, kurang itu, ketika datang terbesit dalam hati kita, ini lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hati kita itu selalu berbolak-balik. Maka inilah yang menjadi penyakit dari manusia. Ketika dia banyak harta, maka dari situlah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatanafasun, tatahasadun, tatabaghudun, wa tatadabarun, berlomba-lomba bermegah-megahan, saling hasad, saling benci, saling bermusuhan. Maka ini yang terjadi. Sehingga bersaing dalam usaha boleh, selama tidak menzalimi orang lain, namun kenyataannya tidak seperti itu. Banyak orang yang terjebak. Demi kejabatan juga dia ingin mempertahankan, padahal beban di pundak dia itu sudah tidak kuat lagi menanggung amanah, karena amanahnya sudah luntur. Berapa banyak orang-orang yang dulunya berbicara lantang, tapi ketika dia sudah duduk di sebuah kursi, apa yang terjadi? Kanan kiri dia ambil upeti, kanan kiri bisik sana bisik sini, semua yang dia cari. Artinya apa? Hak-hak rakyat yang tidak ada dia dapatkan, dia ambil. Maka hadirin azani Allah wa yakum, penyakit yang sudah menimpa kita ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dabba ilaikum da'ul ummami qablakum al-hasad wal baghdha. Penyakit umat-umat sebelum kalian itu telah menyerang kalian, yaitu apa? Dengki dan benci. Maka tidak ada lain terkecuali agar kita memperbaiki niat kita, memperbaharui motivasi hidup kita di dunia ini, agar kita tidak dilarang untuk mengumpulkan harta, tetapi menolong dalam memperbaiki niatnya ini. Seperti Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat yang bekerja keras mengumpulkan harta, lalu kata orang-orang di kalangan para sahabat yang lainnya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, lau kana hadza fisabilillah, kan khair, sekiranya orang itu dia mempunyai semangat bekerja, pergi keluar dengan kekuatan itu disalurkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, "Idza kana kharaja yas'a 'ala waladihi sigharan fa huwa fi sabilillah." Jika ia keluar rumah, seorang ayah tanggung jawab keluarga, keluar rumah berusaha menafkahi untuk anak-anaknya yang masih kecil, maka dia
Dikatakan oleh Rasulullah, dia keluar setara dengan berjihad fisabilillah. Wa in kharaja yas'a ala abawaini shaykhain kabiraini fa huwa fi sabilillah. Dan jika dia keluar mencari nafkah, mencari kebutuhan, meningkatkan ekonomi untuk kedua orang tuanya yang sudah tua, maka itu pun dipandang sebagai dia jihad keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana yas'a nafsihi ya'ifuha fa huwa fi sabilillah. Dan jika ia keluar berusaha untuk dirinya sendiri, untuk menopang agar dia tidak mengemis, tidak meminta-minta, maka dia pun keluar sesuai dengan hal itu. Dia dipandang sebagai jihad fisabilillah. Wa in kana kharaja riya'an wa tafakhuran fa huwa fi sabilis syaitan. Tapi kata Rasulullah SAW setelah 3 kali mengatakan sabilillah, sabilillah, sabilillah bagi orang yang keluar untuk menutupi dirinya sendiri. Tetapi di jalan yang ketiga ini kata Nabi, jika dia keluar dari rumahnya dalam keadaan ria dan menyombongkan diri, maka ia berada di dalam jalannya syaitan. Maka motivasi kita dalam keluar untuk mencari nafkah, apa yang akan kita cari? Untuk diperlihatkan kepada tetangga bahwa aku sudah punya ini dan itu? Tidak. Jika dia keluar untuk mencari itu, dia di jalan syaitan. Sehingga jangan sampai kita setiap hari keluar dari rumah malah berada di jalan syaitan dan bekerja hanya untuk membanggakan diri, lalu dipamerkan kepada orang lain. Waliyahulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari perangai-perangai yang demikian. Barakallahu fiikum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna jalla wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan. Hadirin azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah taala. Pada khutbah kedua khatib sampaikan juga hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, yabta'ul mayyit thalathah fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa 'amaluhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti mayit sampai ke kuburan itu ada 3 unsur. 2 akan kembali, 1 akan tinggal bersamanya di kubur, di alam barzakh. Yang mengikutinya adalah keluarga. Sudah barang tentu jika ada yang meninggal, keluarga pasti akan mengikuti. Harta dan amalnya. Dan yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Mobil yang dia pakai untuk menjemput dia, yang dia miliki di dunia, dengan kemewahan itu dia datang, keluarga memakai mobilnya datang ke areal kuburan. Tetapi kembali lagi, hanya 1 yang tetap, amalnya yang beserta dia. Dan amalnya itu akan berubah wujud ketika dia di alam barzakh setelah dia ditanya oleh 2 malaikat Munkar wa Nakir, setelah memfitnah, menguji dengan 3 pertanyaan. Man rabbuka, man nabiyuka dan ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Orang yang benar jawabannya akan didatangi oleh seorang laki-laki atau wanita yang tampan dan dia tidak mengenali. Sehingga si mayit berkata, "Man ant?" Siapa engkau? Engkau datang kepadaku dengan wajah yang baik, seolah-olah membawa kebaikan. Ana amaluk. Aku itu amal kamu.
Berbeda dengan orang yang qabih, yang polih, yang ahli maksiat. Amalnya datang dengan wajah dan wujud manusia yang berwajah buruk. Ketika dia ditanya, siapa engkau? Wajahmu buruk. Engkau datang seolah-olah dengan membawa keburukan kepadaku. Kata dia, ana amaluk, aku itu amal kamu. Maka dia akan mengikuti amal. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini, kita bisa melihat bahkan ribuan orang yang mengantarkan jenazah. Adakah ada salah satu di antara mereka yang mau tinggal bersama si mayit itu ke dalam kubur? Jawabannya itu tidak ada. Anaknya mungkin yang sangat mencintai ayah dan ibunya, tidak mungkin dia akan masuk dan tinggal bersama mayit, bersama di kubur bersamanya. Tidak ada. Anak buahnya juga yang dia bayar pekerjanya, apakah dia mau menemani majikannya atau pimpinannya karena dia cinta, dia mau menemani di alam kubur? Juga tidak ada yang mau. Maka siapa yang akan mau menemani? Amal kita di dunia ini. Maka kita motivasi diri perbaiki amal sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW amalkan. Jika kita memang mengaku bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil amal. Bersegeralah kalian melakukan amalan saleh. Fitanan ka qita'il lailil muslim. Ya, sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam, fitnah itu datang kepada kalian di malam yang gelap, yaitu seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman, lalu di sore harinya dia berada dalam keadaan kafir. Atau sebaliknya, ada yang di waktu sorenya dia dalam keadaan beriman, di pagi hari dia bangun dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena dia jual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bi'udina bi'aradin minad dunia. Dia menjual agamanya dengan secuil keuntungan di dunia ini. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum, semoga di hari yang berbarakah ini kita lebih meningkatkan semangat kita untuk mengamalkan keislaman kita. Di hari yang mulia ini, mari kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang dianjurkan kita untuk membaca Al-Qur'an di dalam surah yang mulia, surah Al-Kahfi, baca dengan artinya. Baca pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita tidak diperbudak oleh harta kita. Sebagaimana kebiasaan kita iman, kita membacakan hal-hal yang bernilai kebaikan, maka khatib berwasiat kepada diri sendiri dan juga kepada kita sekalian agar senantiasa melaksanakan kehidupan yang baik di dunia ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajab laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah.